Oke guys, ini kita kali pelajaran. Di sini ada ketika melakukan query dari beberapa tabel relasi tabel dapat ditempat pada semester berikut, yaitu saya jawab di from ya, karena di sini ada halamannya, halaman 3. Ini cari dulu halamannya. Di sini ada saya buat. Anda menampilkan data-data yang dapat pada kolom-kolom tabel yang berbeda. Itu alasan saya ya, karena saya ada ini dan ini jawabannya ada jawabannya saya ada. Oke, saya baca juga tadi. Di sini ada halaman 10. Ini ketika Anda menampilkan data dari 3 buah tabel semen berikut, yang tepat adalah hal 10 saya jawab, yaitu A yang where ID ini hapus tuh ID. Kita cari halaman 10. Di sini saya tadi baca sini Anda menemukan halaman 10 daerah sini lah. Sini daerah pokoknya ya. Tabel-tabel tersebut punya reaksi ya. Ada pokok daerah sini dia. Lupa pula saya coret. Oh ini nih. Sini ada contohnya nih tabel ya. Pokoknya di sini udah. Gitu lah ya. Itu jadi. Terus nomor 3, pada sebuah sistem basis data dikenal sebuah istilah, yaitu alias. Berikut definisi dari alias yang tepat adalah hal nomor 6. Di sini saya buat nama lain dari tabel nomor 6. Sini kita cari namanya tadi. Data-data tersebut ditampilkan dari sebuah tabel disusun menggunakan reaksi kolom dengan tampilkan data dari 2 tabel atau lebih. Terkadang terlihat panjang karena Anda harus selain membuat penulisan menjadi lama dan makin sulit dibaca juga dibaca. Nah ini nih menggunakan nama alias, dan nama lain yang dapat diberikan pada tabel yang ada, sehingga penulis tabel tersebut menjadi lebih singkat. Oke. Nomor 4, ketika Anda menggunakan alias, maka yang terjadi pada query adalah penulis sisanya lebih singkat. Kita tengok halaman 7.
Pada senjata tersebut Anda memberi nama alias yang untuk tabel Under dan Keyword masing-masing adalah O dan C dengan dari sini berarti saya menemukan dari sini. Anda memberi nama alias untuk tabel Under dan customer masing-masing adalah O dan C. Itu ya. Jadi saya buat seperti itu. Ada lagi nomor berapa tadi? Nomor 7 ya. Nomor 7, nomor 4. Kita buat ketika Anda menggunakan enter join di dalam query data yang akan ditampilkan adalah halaman 22. Kita cari halaman 22. 24 malah itu di sini. Di sini saya 22. Tadi apa namanya? Ketika Anda menggunakan enter join di dalam query data yang akan ditampilkan adalah halaman 27. Salah berarti. Maaf. 26. Itu join query ya. Top tadi. Coba kita cek dulu. Inner join. Inner join kita cari dari sini menggunakan inner join dari sini nanti. Inner join. Nih. Berdasarkan double 1.18 dapat dilihat bahwa operasi inter join hanya menampilkan data yang mempunyai kesesuaian pada kedua tabel. Di sini. Ini berdasarkan sama tabel. Itu saya dapat cari. Atas pencarian saya ya. Terus nomor 27 berarti nomor ini nomor 6 sekarang. Ketika Anda menggunakan estimate different after join data yang akan ditampilkan adalah 29. Saya ini halamannya. Saya jawab A. Semua data dari tabel pertama yang tidak ada di tabel kedua dan semua data yang ada di tabel kedua yang tidak ada di tabel pertama. Kita cek. Ada kesalahan di sini, kita cek ya. Coba. Halaman berapa itu? 29. Kita cek 29. 4, 5, 26. Nih. Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat bahwa sebenarnya after join akan menyertakan semua data yang ada di tabel. Kemudian menyertakan data dari tabel order details yang hanya mempunyai sesuaian dengan produk ID yang ada di tabel. Saya jawab yang masih ini. Oke. Saya dapat kalau salah maaf. Kita lanjut lagi nomor 6 berarti nomor 7. Nomor 7 nya saya jawab sini. Oke.
Sementara itu, jika Anda menggunakan statement full outer join data, yang akan ditampilkan adalah semua data yang dapat di kedua tabel yang digabung. Saya jawab halaman 30. Kita cari halaman 30. Ini. Di sini. Sebenarnya yang full auto join digunakan untuk menggabungkan data dari kedua buah tabel dengan semua baris data yang tepat di tabel pertama dan kedua akan disertakan dalam hasil penggabungan. Di sini titik ke atas ini. Oke. Karena saya nggak buat garis, karena saya ada buat ini halamannya ya. Gitu. Jadi kita buat ini nomor 8. Jadi saya cari satu persatu dari halaman 1 kan. Jadi berempat. Jadi di sini ada namanya, soalnya berikut adalah pernyataan yang tepat tentang operasi union kecuali. Saya sini jawab D. Menampilkan semua rekod data dari kedua hasil Curie. Di sini saya jawab saya mendapatkan halaman 33. Kita cari nomor 33. Di sini. Sini. Sudah digunakan untuk menggabungkan hasil dari kedua sehingga dan ditampilkan semua hasil yang terdapat di kedua semana select dalam sebuah tabel hasil penggabungan di sini. Nah, itu ya. Jadi ini di hasil jadi penggabungan gitu. Nah, intinya gitulah ya. Ini pun susah di ini juga. Dan ini berikut adalah pernyataan yang tepat terkait Curie bersarang kecuali. Ini saya tulis dapat menggunakan usul. Jadi kita cari di sini, saya nggak ada buat halamannya, jadi kita cari di berapa tadi? Berarti Curie. Oke, kita cari dulu Curie. Kita cari halaman pertama, kita cari bab 1, tampilan data dari banyak tabel kan. Nih, kita lakukan bersama halaman 38. Nih. Ketika Anda bekerja dengan basis data
terkadang Anda harus menampilkan data yang berhubungan dengan tabel-tabel lain. Oleh karena itu, Anda harus menggunakan data-data tabel lain. Anda dapat menampilkan data-data yang berasal dari 2 atau lebih tabel secara bersama-sama seperti yang sudah dijelaskan di sebab sebelum. Berarti subbab seperti itu artinya bab yang sebelumnya. Selain secara berikut. Berarti dia ini dari ketika Anda bekerja dengan basis data, terkadang Anda harus menampilkan data-data yang berhubungan dengan tabel-tabel lain. Oleh karena itu, Anda harus menggunakan data-data tabel lain. Anda dapat menampilkan data-data di sini. Oke, mungkin kurang lebih dari situlah ya, kurang lebih. Jadi begitu. Nomor 10, jika Anda ingin menampilkan nama produk dan nama-nama pemasok dari tabel produk dan ciri tepat adalah ini berhubungan dengan halaman 30. Sini betul sini. Ini di sini nomor 10 tadi. Berdasarkan tabel yang dihasilkan di atas, dapat dilihat bahwa semua join akan menyertakan semua baris data yang dari tabel. Jadi dari tabel. Jadi kira-kira seperti itulah ya. Ini saya kurang tahu dikerjain atau enggak, tapi itu kita tanya lagi ya ke teman nanti. Saya tanya Roni, katanya sih coba nanti kita tanya ulang lagi ya. Yang ini halaman bab 2. Berikut tujuan penggunaan fungsi power yang tepat adalah mengembalikan hasil. Oke, ini jadi bab 2. Jadi kita selesai cukup sampai sini ya bab 2 nya. Jadi sampai sini video kali ini. Oke.